Dalam sejarah para nabi, terdapat satu sosok yang dikenal sangat misterius, penuh rahasia, dan selalu menimbulkan rasa penasaran bagi siapapun yang mendengar namanya. Sosok itu adalah Nabi Khidir alaihi salam, yang berarti semoga keselamatan tercurah kepadanya. Meskipun beliau tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam, namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82. Kisah Nabi Khidir bukan sekadar kisah tentang seorang hamba Allah yang saleh, tetapi juga tentang perjalanan ilmu, kesabaran, dan rahasia takdir yang tak mampu dijangkau oleh akal manusia. Menurut beberapa sejarawan seperti Ibnu Jarir dan Al-Tabari, nama asli beliau adalah Baliyah bin Mulkan bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Beliau diberi julukan Khidir yang berarti yang hijau karena pernah duduk di atas tanah tandus, lalu tanah itu bergetar dan tiba-tiba tumbuh rerumputan hijau segar di bawahnya. Di balik sosoknya yang penuh misteri, Nabi Khidir alaihi salam menyimpan perjalanan hidup yang syarat ujian. Dari kehidupan istana megah sebagai putra seorang raja, hingga memilih jalan zuhud bersama seorang ahli ibadah. Beliau juga pernah menghadapi tekanan politik dan fitnah sebelum akhirnya menjadi seorang pengelana abadi yang dikisahkan hadir di berbagai masa. Namun bagian paling menakjubkan dari kisah beliau adalah perjalanannya bersama Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Melalui kisah itu, kita diajarkan bahwa di balik setiap peristiwa yang terjadi, selalu tersimpan rahasia besar dalam kehendak dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Khazanah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki pembahasan utama, kami mohon agar Anda menyimak video ini hingga selesai, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami kisah yang akan disampaikan. Jangan lupa untuk memberikan like, menekan tombol subscribe, dan meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai perjalanan kisahnya. Pilar-pilar marmer putih menjulang gagah, berhiaskan ukiran emas yang berkilauan ketika cahaya matahari menyentuhnya. Dari istana yang megah itulah lahir seorang anak yang kelak namanya mengguncang sejarah. Baliyah bin Mulkan, yang kemudian dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Menurut catatan para sejarawan besar seperti Ibnu Jarir dan Al-Tabari, silsilah keturunan beliau bukanlah sembarangan. Nabi Khidir alaihissalam adalah putra Mulkan bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Garis keturunan ini menegaskan bahwa beliau masih termasuk dalam keturunan para nabi. Darah kenabian mengalir di dalam dirinya. Namun takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuknya berbeda. Bukan sebagai raja besar, melainkan sebagai seorang nabi yang penuh misteri, pembawa rahasia ilahi yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Sejak kecil, Baliyah tumbuh di lingkungan serba mewah. Setiap pagi, para pelayan istana menyuguhkan makanan terbaik. Alunan musik lembut dari pemusik istana mengiringi hari-harinya, sementara guru-guru terbaik mengajarinya berbagai ilmu, mulai dari politik, strategi perang, hingga sastra. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri sang pangeran kecil itu. Ia lebih sering duduk di beranda istana, menatap bukit-bukit di kejauhan, dan mendengarkan suara azan dari masjid rakyat. Pandangannya penuh kerinduan, seakan ada kekosongan dalam jiwanya, meski segala kenikmatan dunia ada di hadapannya. "Wahai pangeran," ucap salah satu gurunya pada suatu hari, "engkau adalah pewaris takhta. Jangan biarkan pikiranmu melayang pada hal-hal yang tidak penting. Belajarlah tentang strategi dan hukum, karena kelak engkau akan menjadi pemimpin besar." Baliyah menunduk, lalu berkata dengan lembut, "Guru, apakah seorang pemimpin hanya dinilai dari takhta dan pedang? Bukankah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar di atas segala-galanya?" Guru itu terdiam. Kata-kata itu terlalu dalam untuk seorang anak seusianya. Di balik kemewahan istana dan segala gemerlapnya, Baliyah kerap berjalan menuju sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Dindingnya terbuat dari tanah liat, beratap daun kurma. Rumah itu dihuni oleh seorang ahli ibadah yang dikenal sangat zuhud. Suatu hari, Baliyah melewati rumah sederhana itu. Dari celah pintu,
ia melihat seorang lelaki tua sedang duduk berzikir. Wajah lelaki itu tampak bercahaya meski pakaian yang dikenakannya lusuh. Baliyah terpana dan berhenti melangkah. Ia terdiam, mendengarkan lantunan zikir yang begitu menenangkan hati. "Wahai anak muda," sapa sang ahli ibadah dengan suara lembut, "mengapa engkau berhenti di sini?" "Aku mendengar bacaanmu," jawab Baliyah pelan. "Entah mengapa, hatiku terasa begitu tenang mendengarnya." Sang ahli ibadah tersenyum bijak. "Itulah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan emas, bukan permata, bukan singgasana yang membawa kedamaian. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram." Sejak hari itu, Baliyah sering mampir ke rumah lelaki tua itu. Diam-diam ia belajar membaca kitab dan memperdalam ibadah. Hari-harinya kini dipenuhi doa, bukan pesta. Ketika ayah dan ibunya mengira ia sedang belajar di rumah para guru istana, sesungguhnya Baliyah tengah bersimpuh di hadapan sang ahli ibadah, menyerap ilmu dengan hati yang haus akan kebenaran. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian Raja Mulkan. Sang raja mulai curiga. Anak yang seharusnya sibuk berlatih pedang dan mempersiapkan diri menjadi penerus takhta, kini tampak semakin kurus. Wajahnya pucat, tetapi memancarkan cahaya ketenangan yang aneh. Suatu malam, Raja Mulkan memanggil putranya ke ruang singgasana. Api obor berkobar di sekeliling ruangan, memantulkan bayangan besar sang raja di dinding batu. "Anakku," ujar Raja Mulkan dengan suara berat, "engkau adalah putra mahkota. Mengapa engkau tampak seperti seorang fakir? Seharusnya engkau menyiapkan diri menjadi penguasa, bukan menyibukkan diri dengan hal-hal yang membuatmu lemah." Baliyah menunduk, lalu menjawab dengan suara tenang namun tegas, "Ayahanda, dunia ini fana, takhta dan harta akan sirna. Bukankah sebaik-baik kerajaan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Wajah Raja Mulkan mengeras, suaranya meninggi. "Engkau berbicara seperti seorang rahib miskin, bukan pangeran. Engkau harus menguasai dunia, bukan meninggalkannya." Baliyah menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayahanda," ujarnya lembut, "aku hanya ingin menguasai diriku sendiri sebelum aku menguasai orang lain. Jika aku belum mampu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin aku dapat memimpin manusia?" Suasana mendadak hening. Raja Mulkan terdiam lama, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya berkecamuk perasaan yang saling bertentangan, antara kebanggaan atas kebijaksanaan putranya dan ketakutan bahwa kerajaan kelak kehilangan penerus yang berjiwa raja. Hari-hari Baliyah pun dipenuhi pergulatan batin. Di satu sisi ia sangat mencintai keluarganya dan menghormati ayahandanya. Namun di sisi lain, jiwanya terasa terpanggil untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam ia sering duduk di taman istana yang sunyi. Tatapannya mengarah ke langit, menembus kerlip bintang-bintang. Dalam kesendirian, ia berbisik lirih, "Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah yang memberi takhta kepada ayahku. Namun aku tahu, kerajaanmu jauh lebih besar dari kerajaan dunia ini. Apakah Engkau menghendaki aku menjadi seorang raja? Atau Engkau menghendaki aku menjadi hamba-Mu yang hina, tetapi Engkau cintai?" Air mata menetes di pipinya. Ia merasa kesepian di tengah kemegahan istana yang ramai. Suatu hari ketika Baliyah berjalan keluar istana, tubuhnya terasa lelah. Ia pun duduk di atas sebidang tanah yang gersang. Rumput di sana kering dan debu berterbangan ditiup angin. Namun tiba-tiba terjadi keajaiban. Tanah di bawahnya bergetar lembut dan dalam sekejap, tempat yang tadinya tandus itu berubah menjadi hamparan rumput hijau yang segar. Baliyah terperanjat. Ia menengadah dan berbisik penuh haru, "Ya Allah, apakah ini tanda dari-Mu?" Sejak saat itulah, ia dikenal dengan nama Khidir, yang berarti yang hijau. Kisah ini disebutkan dalam As-Sahihain, bahwa beliau pernah duduk di atas tanah gersang, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah itu menjadi hijau subur. Nama itu kemudian menjadi simbol kehidupannya. Dimanapun ia berada, selalu hadir kesegaran rohani dan kehidupan baru. Di rumah sang ahli ibadah, Khidir muda pernah bertanya, "Wahai guru, apakah salah bila aku menolak kemewahan dunia?"
Sang guru tersenyum lembut dan menjawab, "Tidak salah, wahai anakku, selama hatimu tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia hanyalah titipan. Jika engkau menjadi raja namun lalai dari Allah, engkau akan binasa. Namun jika engkau miskin, tetapi selalu mengingat Allah, engkau adalah orang yang mulia. Pilihlah jalan yang membuatmu semakin dekat kepadanya." Khidir terdiam. Kata-kata itu menancap dalam dadanya, menjadi cahaya penuntun bagi langkah hidupnya. Namun kabar tentang perubahan sang pangeran akhirnya sampai ke telinga Raja Mulkan. Suatu hari, salah seorang menterinya melapor dengan wajah khawatir, "Tuanku, hamba mohon izin berbicara. Putra tuanku kini lebih sering bersama seorang ahli ibadah miskin daripada bersama para guru istana." Raja Mulkan semakin gelisah, hatinya dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Jika ini terus dibiarkan, pikirnya, ia akan menolak takhta dan mempermalukan kerajaan. Malam itu, sang raja memanggil putranya kembali ke ruang singgasana. "Balia," ujar Raja Mulkan dengan nada tajam, "mengapa engkau memilih jalan yang hina itu? Apakah engkau ingin mempermalukan kerajaanmu sendiri?" Nabi Khidir alaihissalam menunduk hormat. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Ayahanda, bukan maksud hamba mempermalukan kerajaan. Hamba hanya ingin menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Cukup," bentak Raja Mulkan, menghentakkan tongkatnya ke lantai marmer. "Jika engkau terus bersikap seperti ini, kerajaan akan hancur. Dunia tidak mengenal kelembutan hati. Yang dihormati adalah kekuatan, bukan ketundukan." Khidir terdiam, hatinya perih mendengar kata-kata itu. Namun di dalam diamnya, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku. Jika jalanmu penuh duri, aku rela menapakinya." Malam itu, Nabi Khidir alaihissalam tertidur dalam keletihan yang dalam. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah penglihatan yang luar biasa. Ia menyaksikan lautan luas, gelap gulita tanpa tepi. Dari tengah-tengah kegelapan itu muncul cahaya hijau yang menyala lembut, menerangi sekelilingnya. Lalu terdengar suara yang lembut dan agung berkata, "Wahai hambaku, engkau dipilih bukan untuk takhta, melainkan untuk hikmah. Engkau akan berjalan jauh, engkau akan diuji, dan engkau akan menjadi tanda kebesaranku. Bersabarlah, karena jalanmu panjang, tetapi aku selalu bersamamu." Khidir terbangun dengan tubuh gemetar. Dadanya berguncang oleh rasa haru dan takut. Ia menyadari bahwa takdirnya telah ditetapkan. Ia bukan sekadar pangeran kerajaan, melainkan seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan memikul misi agung. Sementara itu, langit senja memerah di atas istana Raja Mulkan. Di balairung yang megah dengan tirai sutra dan pilar-pilar emas, sang raja duduk di atas singgasananya. Wajahnya tetap tampak berwibawa, namun hatinya gundah. Bisikan para pembesar terus terdengar di telinganya hari demi hari. "Tuanku, mengapa putra Anda belum menikah? Siapa yang akan menjadi pewaris takhta kelak?" Raja mengetukkan tongkatnya ke lantai. "Panggil putraku, Balia." Tak lama kemudian, Nabi Khidir muda masuk dengan langkah tenang. Wajahnya teduh, matanya dalam, dan jubah putih sederhana yang dikenakannya tampak kontras dengan kemewahan istana. Ia menunduk hormat di hadapan ayahandanya. "Anakku," kata Raja Mulkan dengan suara tegas, "engkau telah dewasa, rakyat menunggu penerus. Aku memutuskan engkau harus menikah. Pilihlah salah satu putri bangsawan dan jangan menunda lagi." Nabi Khidir mengangkat wajahnya perlahan, menatap ayahandanya dengan penuh hormat namun ragu. "Ayahanda," katanya lembut, "apakah pernikahan hanyalah untuk menjaga takhta? Bukankah tujuan pernikahan adalah mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Raja Mulkan mengernyit, suaranya meninggi, menahan emosi. "Jangan ajari aku tentang agama, wahai anakku. Aku memerintah dengan hukum yang kupegang. Engkau adalah pewaris kerajaan ini, dan rakyat tidak akan tenang bila engkau terus hidup sendiri." Khidir menunduk dalam-dalam. Ia tahu, kali ini ayahandanya tidak bisa dibantah. Di balik ketegasan sang raja, ia merasakan kasih seorang ayah yang takut kehilangan putranya. Namun ia juga tahu, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya semakin kuat.
menuntutnya pada jalan yang tak bisa dihindari. Dengan hati yang berat, Nabi Khidir alaihissalam akhirnya menyetujui keinginan ayahandanya. Hari pernikahan pun digelar dengan megah. Musik istana mengalun indah, para bangsawan menari di balairung berkilauan, dan aneka hidangan lezat tersaji di meja panjang. Namun di balik kemeriahan pesta itu, hati Nabi Khidir diliputi kegelisahan yang dalam. Malam pertama tiba, ia duduk bersama istrinya di kamar yang berlapis, perhiasan dan tirai sutra. Wajah istrinya lembut, namun tampak penuh tanya. Nabi Khidir menatapnya lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Wahai istriku, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Jika engkau menjaganya, engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi jika engkau membocorkannya, engkau akan mendapat azab di dunia dan di akhirat." Istrinya menahan napas. "Rahasia apa itu, wahai suamiku?" tanyanya dengan suara lirih. Nabi Khidir menunduk, lalu berucap pelan, "Sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Aku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bukan seperti ayahku dan para bangsawan istana. Aku tidak membutuhkan perempuan dalam hidupku, kecuali engkau bersedia hidup bersamaku dalam ketaatan kepada Allah. Jika engkau setuju, tetaplah di sisiku. Namun jika tidak, aku persilakan engkau kembali kepada keluargamu." Air mata istrinya menetes. Dengan suara bergetar, ia menggenggam tangan Nabi Khidir dan berkata, "Wahai suamiku, aku akan selalu bersamamu. Aku akan setia dan aku berjanji merahasiakan ini selamanya." Nabi Khidir menutup mata, rasa syukur membuncah di hatinya. Di tengah istana yang penuh tipu daya dan fitnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberinya seorang pendamping yang setia dalam iman. Waktu berlalu, tahun-tahun pernikahan mereka berjalan dalam ketenangan dan kesederhanaan. Namun satu hal mulai menjadi buah bibir para bangsawan. Pasangan itu tak kunjung dikaruniai keturunan. Bisikan-bisikan sumbang mulai bergaung di lorong-lorong istana. Putra raja itu mandul. Bagaimana mungkin kerajaan dipimpin oleh lelaki tanpa penerus? Mungkin ini hukuman para dewa. Desas-desus itu akhirnya sampai ke telinga Raja Mulkan. Suatu malam, dengan wajah muram dan suara dingin, ia memanggil putranya ke ruang singgasana. "Anakku," katanya tajam, "sudah lama engkau menikah. Mengapa belum juga ada keturunan? Apakah benar seperti yang mereka katakan, bahwa engkau mandul?" Nabi Khidir menunduk hormat, lalu menjawab dengan tenang namun tegas, "Wahai ayahanda, anak bukanlah kuasa manusia. Anak adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberi keturunan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah pula yang menjadikan sebagian orang tidak beranak. Itu bukanlah kekurangan, melainkan kehendaknya yang penuh hikmah." Raja Mulkan mengepalkan tangan, wajahnya menegang. "Engkau selalu membawa nama Tuhan dalam setiap jawabanmu." Tetapi rakyat tidak mengerti itu. Mereka hanya melihat bahwa pewaris kerajaan ini tak mampu memberi penerus. Ruang singgasana kembali senyap. Api obor bergetar tertiup angin malam, seolah ikut menyaksikan benturan antara kekuasaan dan keimanan, antara kehendak manusia dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir menatap lurus ke arah ayahandanya. Tatapannya tenang namun dalam. "Ayahanda," ucapnya lembut namun tegas, "aku tidak akan menyalahkan Allah atas ketetapannya. Jika Dia menghendaki aku tak beranak, maka aku ridha." Kata-kata itu membuat wajah Raja Mulkan memerah menahan amarah. Ia merasa harga dirinya runtuh di depan rakyat dan para bangsawan. Baginya, ucapan itu bukan bentuk ketakwaan, melainkan pembangkangan. Keesokan harinya dalam amarah yang belum padam, Raja memanggil menantunya, istri Nabi Khidir, ke balairung istana. "Putriku," katanya dengan suara berat, "mengapa engkau belum juga melahirkan seorang anak? Tidakkah engkau tahu kerajaan ini menunggu penerus?" Sang istri menunduk, matanya basah, namun suaranya tetap lembut. "Ayahanda, itu bukan kuasa kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan siapa yang diberi keturunan dan siapa yang tidak." Jawaban itu, meski penuh adab, terdengar persis seperti ucapan Nabi Khidir sebelumnya. Hati Raja Mulkan kian membara. Ia menepis tangan permaisuri yang mencoba menenangkannya, lalu berkata dengan suara lantang, "Cukup,
Aku muak dengan alasan kalian tentang Tuhan yang tak terlihat itu. Hari itu juga Raja memanggil Nabi Khidir ke hadapannya. Api obor di sekeliling ruangan bergoyang ditiup angin malam, seolah turut menyaksikan amarah yang membuncah. Ceraikan istrimu, titah Raja tanpa basa-basi. Ia tidak mampu memberimu keturunan. Aku akan mencarikan wanita lain untukmu, yang bisa melahirkan pewaris tahta kerajaan ini. Nabi Khidir terdiam, hatinya terasa dirobek. Ia mencintai istrinya bukan karena nafsu, tetapi karena iman dan kesetiaan yang tumbuh di antara keduanya. Namun ia juga tahu ayahandanya adalah raja, seorang penguasa yang tak bisa dibantah. Dengan langkah berat ia mematuhi perintah itu. Hari itu Nabi Khidir menceraikan istrinya dengan penuh duka. Sang perempuan menangis terseduh, namun di sela air matanya ia masih sempat berucap, "Aku tidak akan mengkhianatimu, wahai suamiku. Aku akan tetap menyimpan rahasia yang engkau titipkan kepadaku." Nabi Khidir menatapnya lama, lalu memeluknya untuk terakhir kali. "Semoga Allah merahmatimu, wahai pendamping hatiku," bisiknya. Ia melepaskannya dengan doa, bukan dengan amarah. Beberapa waktu kemudian, Raja Mulkan menikahkan Nabi Khidir dengan seorang janda muda yang telah memiliki seorang anak. Dalam hati, sang raja berharap kali ini putranya akan memiliki keturunan dan menyelamatkan kehormatan kerajaan. Namun tahun-tahun kembali berlalu dalam hening. Tak ada anak yang lahir. Dan pada suatu hari janda muda itu datang menghadap raja dengan wajah yang pura-pura muram. "Wahai ayahanda," katanya dengan tangisan yang dibuat-buat, "sesungguhnya selama aku menikah dengan Balya, dia tidak pernah menyentuhku. Tidak sekalipun." Raja Mulkan terperanjat. "Apa yang kau katakan?" Ia mengulanginya dengan tangis yang lebih keras. "Demi Tuhan, dia tidak pernah mendekatiku." Amarah raja pun meledak. Ia segera memanggil Nabi Khidir ke balairung istana. Suaranya menggema di ruangan megah yang kini terasa mencekam. "Benarkah ini, wahai anakku? Apakah engkau tidak pernah menyentuh istrimu?" Nabi Khidir menunduk sejenak, lalu menatap ayahandanya dengan wajah yang tenang dan penuh cahaya. "Wahai ayahanda," jawabnya lirih, "aku hanya ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak ingin hidup ini dikotori oleh hawa nafsu. Aku menikah karena perintahmu, tetapi aku tidak dapat memaksa hatiku untuk menginginkan apa yang tidak diperintahkan olehnya." Ruang singgasana sunyi. Semua yang hadir menunduk, seolah takut menyaksikan benturan dua dunia. Kekuasaan yang haus warisan dan ketulusan seorang hamba yang hanya ingin ridha Tuhannya. Raja Mulkan berdiri dengan wajah merah padam. Suaranya menggema memenuhi balairung. "Kau mempermalukanku, Balya. Kau menolak kehendakku. Kau menolak darah keturunan kerajaan ini." Nabi Khidir menunduk. Suaranya lirih, namun setiap katanya menusuk hati. "Aku hanya mengikuti perintah Tuhanku, wahai ayahanda." Kemarahan Raja Mulkan tak lagi terbendung. Ia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dengan amarah yang membara, ia berteriak, "Pengawal, tangkap semua orang yang menutup-nutupi kebohongan ini." Suara denting pedang terdengar. 9 pengawal yang selama ini setia menjaga Nabi Khidir dipanggil ke hadapan raja. Mereka dituduh bersekongkol dengan sang pangeran untuk melawan istana. "Hukum pancung mereka," perintah Raja Mulkan tanpa ragu. Satu persatu, para pengawal itu dibawa keluar. Jeritan rakyat terdengar di kejauhan, namun tak ada yang berani bersuara. Sementara itu, istri kedua Nabi Khidir pun dijatuhi hukuman mati. Ia dianggap penyebab kekacauan di dalam istana. Teriakan perempuan itu menggema di lorong-lorong megah kerajaan. Sebuah jeritan yang menandai awal kehancuran sebuah istana yang tak lagi mengenal kasih sayang. Nabi Khidir berdiri di ujung ruangan, menahan air mata. Ia menyaksikan semua itu dengan dada bergetar. Hatinya hancur tetapi lisannya tetap berzikir. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "kuatkan aku menghadapi fitnah ini. Jangan biarkan aku tergelincir oleh kemarahan ayahku. Jadikan aku tetap dalam ketaatanmu meski seluruh dunia menentangku." Maka demikianlah Nabi Khidir kehilangan segalanya. Yang pertama, istrinya yang setia pergi dalam air mata dan doa. Yang kedua,
binasa dalam fitnah dan intrik istana. 9 pengawal yang dahulu melindunginya, kini mati di bawah perintah ayahandanya sendiri. Istana yang dulu menjadi rumah dan kebanggaannya, kini berubah menjadi penjara yang sunyi. Ia merasa terasing di tengah gemerlap permata dan lantunan musik kerajaan. Namun di balik semua kehilangan itu, cahaya takdir mulai tampak. Dari kepedihan, itulah jalan kenabian Nabi Khidir perlahan terbuka. Ia bukan pewaris tahta dunia, ia adalah pewaris hikmah ilahi. Malam itu, langit Babil tampak muram. Biasanya ia bersinar oleh cahaya obor kerajaan, tetapi kini redup seolah turut berduka. Angin gurun bertiup kencang membawa debu dan bisikan-bisikan gelisah rakyat. Di dalam istana, ketegangan mencapai puncaknya. Persoalan Nabi Khidir, sang putra raja yang menolak jalan dunia, telah menjelma menjadi fitnah besar, mencemari nama kerajaan dan mengguncang singgasana Mulkan. Dan di tengah badai itu, seorang hamba Allah sedang bersiap meninggalkan segalanya, menuju perjalanan panjang yang akan mengubah sejarah manusia. Raja Mulkan berjalan mondar-mandir di balairung istana. Wajahnya merah padam, matanya menyala seperti bara. Di hadapannya, para pembesar kerajaan berlutut dengan kepala tertunduk, tak berani mengangkat pandangan. "Anakku sendiri telah mempermalukan darahku," seru Raja Mulkan. Suaranya menggema di antara pilar-pilar marmer. Ia menolak tahta, menolak pernikahan, bahkan tak memberi keturunan. Apa yang akan dikatakan rakyat? Bahwa aku memiliki putra pengecut? Ia menghentakkan tongkat emasnya ke lantai. Tidak, lebih baik aku tidak punya anak daripada memiliki pewaris yang menodai kehormatan kerajaan. Seorang penasihat tua memberanikan diri maju sedikit. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ampun tuanku, mungkin Pangeran Balya sedang diuji oleh Tuhannya. Biarkanlah ia mencari jalannya, sebab hati yang mencari kebenaran tak dapat dibelenggu istana." Namun Raja Mulkan menoleh tajam. "Diam, kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi?" Ia bersekongkol dengan para pengawal, menyembunyikan diri dari kuasaku. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari tangan Raja Babil. Wajahnya memerah menahan amarah. Ia mengangkat tongkat emasnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Dengar perintahku. 100 pengawal terbaik berangkat malam ini juga. Cari Balya kemanapun ia pergi, ke hutan, ke gunung, atau ke padang pasir. Jangan biarkan ia bersembunyi di balik doa dan jubah kesalahannya. Bawa dia hidup-hidup ke hadapanku." Tabuhan genderang perang menggema dari menara istana. Malam itu 100 pasukan berkuda keluar dari gerbang Babil, membawa obor yang menyala di kegelapan. Pedang-pedang berkilau di bawah sinar bulan. Rakyat yang terbangun dari tidurnya hanya bisa menatap dari balik pintu, bisu oleh ketakutan. Di kejauhan, di tepi padang pasir yang luas, Nabi Khidir atau Balya telah mendengar kabar itu. Ia berdiri di bawah langit malam. Angin gurun meniup jubahnya pelan. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Ya Rob," bisiknya lirih, "aku tidak mencari tahta dan aku tidak menolak ayahku. Aku hanya ingin menyembahmu. Mengapa ketaatan dipandang sebagai pengkhianatan? Hari berganti malam, malam berganti siang. Para pengawal menyisir lembah, hutan, dan gua-gua. Satu demi satu mereka menyerah, tetapi 10 orang terus melanjutkan pencarian hingga akhirnya menemukan Nabi Khidir duduk di bawah sebuah pohon tua di tengah gurun. Wajahnya teduh, tangannya menggenggam tasbih, seolah dunia tidak sedang mengejarnya. Seorang pengawal maju dengan suara bergetar, menundukkan kepala dalam hormat. "Tuanku, kami diperintahkan membawa Anda kembali ke istana." Nabi Khidir menatap para pengawal itu dengan pandangan lembut. "Apakah kalian mengira aku takut pada kemarahan ayahku?" Ujarnya tenang. "Tidak, aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak akan kembali, karena istana bukan lagi tempatku. Pergilah, sampaikan kepada ayahku bahwa putranya telah memilih jalan Allah, bukan jalan tahta." Para pengawal saling pandang, hati mereka bergetar antara tugas dan iman. Sebagian ingin memaksa, tetapi tatapan Nabi Khidir membuat langkah mereka terhenti. Ada ketenangan yang tak dapat mereka lawan. "Pergilah,"
lanjut Nabi Khidir lembut. Jangan biarkan darahmu tertumpah hanya demi memuaskan amarah seorang raja. Aku ridha dengan takdirku. Dengan berat hati, para pengawal itu menunduk, lalu berbalik arah. Mereka kembali ke istana tanpa membawa sang pangeran. Balairung istana dipenuhi ketegangan. Api obor bergetar tertiup angin malam, sementara wajah Raja Mulkan merah menyala menahan murka. Di hadapannya, 9 pengawal berlutut, tubuh mereka gemetar. "Di mana anakku?" bentak raja, suaranya bergemuruh. Salah satu pengawal menjawab dengan suara bergetar, "Ampun tuanku, kami menemukannya." Namun beliau menolak kembali. Matanya penuh cahaya, lisannya penuh doa. "Kami takut memaksanya karena kami khawatir Allah murka kepada kita." Raja membanting tongkat emasnya ke lantai. "Pengkhianat!" teriaknya. "Kalian bersekongkol dengannya." Tanpa menunggu penjelasan, raja memberi isyarat. Algojo melangkah maju membawa pedang besar. Seketika, jeritan menggema di seluruh istana. Satu persatu kepala para pengawal itu bergulir ke lantai batu. Darah mengalir membentuk aliran merah di antara pilar-pilar marmer. Tangisan istri dan anak-anak mereka terdengar dari luar istana, memecah keheningan malam. Namun Raja Mulkan tak bergeming. Di sudut ruangan, seorang pengawal terakhir yang selamat menunduk, menutup wajahnya. Ia tahu kebenaran, namun memilih diam agar tidak ikut binasa. Namun kemurkaan raja tidak berhenti di situ. "Perempuan itu biang keladi segalanya," katanya sambil menunjuk nama istri kedua, Nabi Khidir. "Perempuan yang dahulu memfitnahnya. Matikan dia agar tidak ada fitnah lagi." Jerit perempuan itu menggema hanya sebentar, sebelum pedang Algojo mengakhiri hidupnya. Suasana istana menjadi pekat oleh aroma darah dan keputusasaan. Sementara itu, di tempat lain, istri pertama Nabi Khidir, perempuan yang setia dan masih menyimpan rahasia suaminya, dilanda ketakutan yang mendalam. Ia tahu cepat atau lambat, raja akan mencarinya. Maka pada malam yang gelap, ia meninggalkan istana dengan langkah gontai, hanya membawa pakaian di tubuhnya dan keyakinan di dalam dada. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang lelaki saleh bernama Hiskil, seorang tukang kayu yang sederhana namun beriman. Keduanya kemudian menikah dan berhijrah ke Mesir. Di negeri itu, takdir Allah menempatkan istri pertama Nabi Khidir pada kedudukan yang tak disangka. Ia menjadi pengasuh putri Fir'aun, perempuan yang kelak dikenal dengan nama Asia, istri Raja Zalim yang justru menjadi salah satu wanita penghuni surga. Sejarah mencatat namanya sebagai Masyitah, perempuan mulia yang kelak menjadi salah satu syuhada besar karena mempertahankan imannya di hadapan kekejaman Raja Fir'aun. Sementara itu Nabi Khidir alaihissalam telah jauh meninggalkan hiruk-pikuk istana. Ia berjalan menapaki gurun luas tanpa arah pasti. Kakinya penuh debu, jubahnya lusuh, namun hatinya tetap penuh doa. Di tengah kesunyian malam, ia sering berlutut di atas pasir dingin, menangis berbicara kepada Tuhannya. "Ya Rob," bisiknya lirih, "aku kehilangan ayahku, kehilangan istanaku, kehilangan istriku. Bahkan sahabat-sahabatku dibunuh di depan mataku. Tapi aku tahu, ini adalah jalanmu. Lebih baik aku hina di mata manusia, asalkan mulia di sisimu. Lebih baik aku terasing dari kerajaan, asalkan engkau dekat denganku." Bintang-bintang berkelip di langit, seakan menjadi saksi dari doa itu. Hari-hari berikutnya, Nabi Khidir hidup sebagai pengelana. Ia singgah dari satu desa ke desa lain, membantu rakyat kecil tanpa pamrih. Kadang ia ikut bekerja di sawah, kadang menimba air di sumur, kadang pula menolong orang sakit. Namun siapapun yang ia temui, selalu merasakan ketenangan dan cahaya yang memancar dari dirinya. Seorang lelaki tua pernah berkata kepada anaknya, "Anak muda itu berbeda, tatapannya seperti mata air dan kata-katanya seperti angin sepoi. Aku yakin, dia bukan manusia biasa." Nabi Khidir tak pernah mengaku sebagai putra raja. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan istana, namun begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tragedi di istana meninggalkan luka yang dalam, darah para pengawal, tangisan para istri, dan amarah sang ayah. Semuanya menjadi kenangan pahit. Namun dari pengasingan itu, lahirlah sosok agung
yang kelak dikenal bukan lagi sebagai putra Raja Mulkhan, melainkan sebagai Nabi Khidir alaihissalam, hamba Allah yang diberi rahmat dan ilmu langsung dari sisinya. Jalan penderitaan telah ia tempuh, dan kini Nabi Khidir alaihissalam siap menjalani takdir berikutnya. Perjalanan panjang yang kelak akan mempertemukannya dengan Nabi Musa alaihissalam, serta membuka misteri ilmu dan hikmah yang akan dikenang sepanjang zaman. Al-Quran mencatat sebuah peristiwa agung yang menjadi titik terang dalam sejarah Nabi Khidir alaihissalam. Kisah itu tertulis dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam yang dikenal sebagai Kalimullah, manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk berbicara langsung dengannya, pernah merasakan dahaga ilmu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada murid setianya, Yusha bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan hingga aku sampai di pertemuan dua lautan. Atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun lamanya. Mereka pun menempuh perjalanan panjang, menyusuri lembah, pantai, dan daratan luas. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang hamba Allah yang penuh rahmat dan ilmu. Dialah Nabi Khidir alaihissalam. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam, seakan menyimpan ribuan rahasia. Nabi Musa alaihissalam berkata dengan penuh hormat, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu? Nabi Khidir menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang belum engkau ketahui hakikatnya? Namun Nabi Musa alaihissalam bersungguh-sungguh menjawab, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Nabi Khidir pun berkata, jika engkau ingin mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya tentang sesuatu sebelum aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Maka mereka pun berjalan bersama di tepi laut hingga naik ke sebuah kapal milik para nelayan miskin. Para nelayan mengenali Nabi Khidir, dan dengan penuh hormat mereka mempersilahkan keduanya menumpang tanpa meminta imbalan. Namun tak lama setelah kapal berlayar, Nabi Musa terkejut. Nabi Khidir tiba-tiba mengambil kapak dan melubangi papan kapal itu, membuat lubang di bagian bawahnya. Nabi Musa berseru, mengapa engkau melubangi kapal itu agar penumpangnya tenggelam? Sungguh, engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Nabi Khidir hanya menatapnya dengan tenang dan berkata, bukankah aku sudah katakan, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Nabi Musa pun menyesal dan berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan dalam urusanku. Tak lama setelah itu mereka berjalan di sebuah perkampungan kecil. Di tengah jalan, Nabi Khidir alaihissalam melihat seorang anak kecil, wajahnya cerah dan polos. Namun tanpa berkata sepatah pun, Nabi Khidir membunuh anak itu. Nabi Musa alaihissalam tersentak, wajahnya pucat pasi. Dengan suara bergetar ia berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang suci, padahal ia tidak membunuh seorang pun? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang amat besar dosanya. Namun Nabi Khidir alaihissalam tetap tenang. Ia berkata pelan namun penuh makna, bukankah sudah aku katakan, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Nabi Musa alaihissalam menunduk dalam-dalam, menyesal atas kegelisahan hatinya. Ia menjawab lirih, jika aku bertanya kepadamu sesudah ini, maka janganlah engkau izinkan aku menyertaimu lagi. Sungguh engkau telah memberi maaf kepadaku dan memberiku kesempatan. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah desa. Penduduknya kikir, enggan menjamu tamu. Namun di sana, Nabi Khidir alaihissalam melihat sebuah tembok tua yang hampir roboh. Tanpa ragu, beliau menegakkan kembali tembok itu dengan tangannya, menyusunnya kembali hingga kokoh, tanpa meminta imbalan sedikit pun. Nabi Musa alaihissalam kembali tidak dapat menahan diri. Ia berkata, kalau engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah atas pekerjaan itu. Maka Nabi Khidir alaihissalam berhenti. Ia menatap Nabi Musa alaihissalam dalam-dalam, dan dengan suara lembut ia berkata,
Inilah saatnya kita berpisah. Aku akan memberitahumu rahasia di balik hal-hal yang engkau tidak sanggup bersabar terhadapnya." Kemudian beliau menjelaskan, "Adapun kapal itu, ia milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku merusaknya sedikit, karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap kapal yang masih baik. Dengan kerusakan kecil itu, kapal mereka justru terselamatkan. Adapun anak kecil itu, orang tuanya adalah orang yang beriman. Sedangkan anak ini, kelak akan menjerumuskan keduanya ke dalam kesesatan dan kekafiran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menggantikan bagi keduanya anak yang lebih suci dan lebih penyayang. Dan adapun tembok itu, ia milik 2 anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang saleh. Allah menghendaki agar keduanya dewasa dan mampu mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya menurut kehendakku sendiri. Itulah rahasia dari peristiwa-peristiwa yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya." Nabi Musa alaihissalam terdiam. Air matanya mengalir. Ia menyadari betapa luas ilmu Allah dan betapa terbatas pemahaman manusia. Menurut Ibnu Katsir dalam Qishasul Anbiya dan Imam At-Tabari dalam Tarikh Al-Rusul wal Muluk, perjalanan Nabi Khidir alaihissalam tidak berhenti di situ. Setelah berpisah dari Nabi Musa alaihissalam, beliau menjadi penasihat rohani sekaligus Perdana Menteri bagi Raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar yang menaklukkan wilayah luas dari timur hingga barat dunia. Nabi Khidir alaihissalam mendampingi Zulkarnain dalam berbagai ekspedisi besar, membimbingnya agar tidak terjerumus ke dalam kesombongan dan kezaliman. Dalam satu riwayat, ketika bala tentara Raja Zulkarnain hendak menjarah harta rakyat, Nabi Khidir alaihissalam berdiri tegak di hadapan sang raja dan berkata, "Wahai Raja Zulkarnain, kerajaanmu hanyalah titipan, kekuatanmu hanyalah ujian. Jangan sampai engkau berbuat zalim kepada manusia, karena kezaliman adalah jalan cepat menuju kehancuran." Raja Zulkarnain pun menunduk, menerima nasihat itu dengan penuh kerendahan hati. Sejak saat itu, pemerintahannya dikenal penuh keadilan, bukan semata-mata penaklukan. Salah satu kisah paling masyhur adalah tentang pencarian air kehidupan, atau yang disebut Ainul Hayat. Dikisahkan Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam memimpin pasukan besar menuju lembah-lembah tersembunyi untuk mencari sumber air yang dikatakan dapat memberikan kehidupan yang panjang. Namun hanya Nabi Khidir alaihissalam yang pada akhirnya sampai ke mata air itu. Saat beliau mencelupkan diri ke dalamnya, tubuhnya merasakan kesegaran yang tak terlukiskan. Dan sejak saat itu, menurut banyak riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya usia yang sangat panjang. Sejak meminum Ainul Hayat, Nabi Khidir alaihissalam tidak lagi tinggal di satu tempat. Ia muncul di berbagai zaman, mengajarkan hikmah kepada orang-orang pilihan. Kadang ia tampak sebagai lelaki tua yang bijaksana yang menolong musafir di padang pasir. Kadang ia hadir dalam mimpi para wali, menyampaikan nasihat dan ilham dari Allah. Para ulama seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa keberadaan Nabi Khidir alaihissalam adalah tanda kekuasaan Allah, bahwa ilmunya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan Imam At-Tabari menyebut bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah rahasia Allah di bumi, hamba yang hadir di mana saja Allah kehendaki, mengajarkan kesabaran dan hikmah kepada siapapun yang dia pilih. Dalam satu riwayat disebutkan, Nabi Khidir alaihissalam pernah berkata kepada murid-murid yang ditemuinya, "Ketahuilah jalan Allah bukanlah jalan bagi mereka yang terburu-buru. Sabar adalah kunci dari setiap rahasia. Engkau mungkin melihat sesuatu tampak buruk, namun di baliknya ada rahmat yang belum engkau ketahui. Maka janganlah engkau mendahului Allah dengan prasangka, karena Dia adalah sebaik-baik perencana." Murid-murid itu menunduk. Air mata mereka mengalir, karena setiap kata yang keluar dari lisan Nabi Khidir alaihissalam bukan sekadar nasihat, melainkan cahaya yang menembus hati. Sejak saat itu, kisah beliau selalu hidup dalam ingatan manusia. Beliau bukan sekadar manusia biasa, melainkan seorang nabi penuh hikmah, seorang pengelana abadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menjadi tanda kekuasaannya di muka bumi. Di setiap zaman, di setiap generasi,
Namanya disebut dengan penuh rasa taksim. Dan di balik segala misteri yang menyelimutinya, satu pesan Nabi Khidir alaihi salam selalu abadi. Jalan Allah adalah jalan kesabaran. Barang siapa bersabar, dialah yang akan melihat rahasianya. Demikianlah kisah penuh hikmah dan misteri dari Nabi Khidir alaihi salam, seorang nabi yang Allah pilih bukan hanya untuk menuntun manusia kepada kebenaran, tetapi juga untuk membuka mata kita bahwa tidak semua takdir dapat dipahami dengan akal semata. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak tergesa-gesa menilai takdir dan tidak mudah meragukan keputusan Allah. Sebab apa yang tampak buruk di mata manusia bisa jadi adalah kebaikan besar yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.